Indonesia merupakan sarang dari banyak startup unicorn kayak Gojek dan lain sebagainya. Pastinya ini menarik banget buat para investors. Tapi banyak juga yang bingung, kok perusahaan startup yang kononnya selalu bakar duit bisa diinvest banyak investors? Emangnya startup bakar duit itu nggak ada untungnya? Kalau ada, dari mana untungnya? Kan setiap kali transaksi dari user, bukannya ada margin, malah dia mesti nombokin. Hey guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue Albertan, dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng mengenai hal-hal menarik dalam bisnis dan startup. Mulai dari marketing, inventory, finance, purchasing, juga recruitment. Dan kayak di intro tadi dan judul video ini, kali ini kita akan belajar bareng soal startup yang katanya selalu bakar duit. So, pastiin kalian nonton video ini sampai habis, karena gue juga bakal ngebahas soal gimana sih si startup-startup ini bisa dapat keuntungan. Pertama-tama, gue mau nyamain persepsi dulu nih. Sebenarnya kalian tahu nggak, konsep bakar duit ini actually udah ada dari dulu. Cuma istilahnya aja sekarang jadi populer sebagai bakar duit. Ini ada di bisnis apapun. Gak cuma di startup digital yang sekarang lagi booming banget itu ya. Kita ambil contoh yang Apple to Apple. Anggaplah ada dua perusahaan retail. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan A. Perusahaan ini adalah retail konvensional. Buka toko, stok barang, dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi, sebutlah namanya perusahaan B. Yang ini adalah startup retail yang menggunakan teknologi digital. Keduanya sama-sama punya modal awal yang sama, which is 1,5 miliar. Dan keduanya pasti pengen banget berhasil dan punya omset yang untungnya luar biasa banyak. So, perusahaan A tadi kan perlu lokasi buat buka toko ya. Anggaplah masih sewa. Tapi ini juga biar banyak yang beli, dia mesti cari lokasi yang jauh lebih prime area. Banyak orang lalu lalang di pinggir jalan besar atau bahkan di mall yang rame. Itu pun biasanya bayar beberapa tahun di muka. Anggaplah dia bayar 400 juta buat 2 tahun sewa. Nggak cuman itu, dia mesti renovasi tokonya, pakai jasa interior design, terus dibangun yang bagus dan menarik, biar customer mereka tertarik buat datang. Anggaplah dia ngabisin dana sekitar 300 juta lah buat renovasi ini. Terus dia siapin stoknya, inventory-nya. Ini mesti dipastiin biar tokonya kelihatan penuh. Jangan sampai pelanggan mau masuk, tokonya kelihatan kosong. Jadi dibajetin misalnya let's say 500 juta. Jadi total let's say 1,2 M lah dihabisin di awal buat buka usaha ini, mulai dari 0 sampai dengan dia bisa opening. Udah selesai sampai di sana? Belum juga, Ferguson. Kan tetap mesti ada kegiatan marketingnya, biar customer tahu keberadaan dia. Jadi perusahaan A ini bakal bikin spanduk, bagiin flyer, bikin acara grand opening. Anggaplah dia habisin budget sekitar 100 juta lah buat ini semuanya. Sisanya sekitar 200 juta disimpan buat operasional atau working capitalnya. Sehingga total adalah 1,5 M sesuai dengan modal awal yang dia punya tadi. Pas jualan, sebagai perusahaan konvensional tentunya profit oriented. Jadi jual dengan adanya margin tertentu. Mungkin kecil, mungkin besar, tapi tetap ada margin buat nutupin biaya operasionalnya dan target profit bulanannya. Nah, sekarang kita beralih nih ke perusahaan B, yang adalah retail startup yang menggunakan teknologi digital. Pertama-tama sama nih, startup B juga perlu tempat buat kerja. Tapi karena fokusnya digital, lokasi prime bukan jadi yang utama. Jadi biaya sewa lokasi bisa lebih murah. Anggaplah 100 juta buat sewa 2 tahun. Perlu renovasi nggak? Mungkin perlu, tapi nggak sebesar perusahaan A tadi. Malahan ada banyak startup yang mulai usahanya di coworking space yang cuman sekitar 2-5 juta sebulan. Nggak perlu ada renovasi tambahan. Tapi anggaplah dia sewa lokasi yang perlu ada renovasi kecil. Misalnya let's say 50 juta. Lanjut, gimana soal inventory? Di perusahaan A yang konvensional kan perlu agar inventory-nya lengkap. Terus banyak biar tokonya kelihatan penuh gitu kan. Kalau di startup digital B, relatively jauh lebih sedikit. Karena nggak perlu narik orang buat masuk ke toko fisiknya. Bahkan banyak startup retail di luar sana yang sama sekali nggak ada stok inventory-nya. Alias langsung dropship dari suppliernya. Tapi di sini kita tulislah, let's say 100 juta rupiah. Serupa, tapi in value nggak sama kayak perusahaan konvensional. Nah, selanjutnya, perusahaan startup digital pastinya perlu development teknologi yang bakal ditekenin. Jadi dia spend sekitar 200 juta di sini. Yang mungkin di perusahaan konvensional nggak terlalu diperhatiin. Kalau di total buat mulai usaha startup digital ini si founder cuma butuh dana sekitar 450 juta.
Beda banget kan sama konvensional? Tapi yang berikut ini bakal ngebedain banget startup digital sama konvensional. Startup digital dengan bantuan teknologi, mereka di-expect buat growth sebesar-besarnya dengan waktu singkat-singkatnya. Sehingga dengan growth yang besar ini, barulah mereka bisa dapetin keuntungan. So, di startup, initial investment-nya relatively memang lebih kecil. Tapi mereka bakal ngalokasin budget yang lebih besar buat market adoption-nya. Yang biasanya dalam startup, fokusnya langsung ke konsumen. Supaya konsumen mau daftar dan coba at least sekali dulu produk dan jasa mereka. Kalau di konvensional tadi, biaya marketing cuma 100 juta rupiah. Di sini kebalikannya, anggaplah sebesar 850 juta. Ini bakal digunain misalnya buat ngasih diskon 100% buat user baru, referral, gratis ongkir, bahkan berani jual di bawah harga modal. Tujuannya biar dapat user base yang banyak, supaya ada traction-nya juga gede. That's why kalian suka nemuin ada promo khusus pengguna baru, kayak cashback 100% tanpa minimum pembelian, free gift, atau lain-lain macam-macam. So, udah dapat ya konsepnya ya? Karena emang biaya marketing yang touch langsung ke usernya gede, kesannya startup bakar duit mulu. Padahal kalau di total-total sebenarnya sama aja. Bedanya cuma alokasi budgetnya. Nah terus coach, gimana ceritanya kalau cashback 100% gitu? Berarti jual di bawah harga modal dong? Pada hit and run gimana? Emang kita sinterklas, bagi-bagi barang gratis mulu? Rugi lah! Nah, di sini, founders dituntut mesti kreatif dan inovatif dalam buat strategi. Ketika user udah terdaftar di startup kalian, maka kalian mesti berusaha sebaik mungkin buat nyenengin para customer ini dengan ngasih trigger yang cocok supaya mereka bisa beli lagi, dan lagi, dengan senang hati, dan tingkat retention rate kalian juga tinggi. Retention rate? Apaan lagi tuh kok? Retention rate adalah rasio yang ngukur seberapa banyak sih customer kalian yang balik dan ngelakuin repeat order. Misalnya, dari 1000 orang user baru, ternyata yang melakukan pembelian ulang ada 600 orang. Artinya retention rate kalian adalah 10/6 atau 60%. Ini kebalikan dengan churn rate yang ngukur berapa banyak sih customer yang gak ngelakuin pembelian ulang. Kalau contoh kasus tadi, 1000 orang user baru, 600-nya kembali membeli. Maka yang nggak balik, ada berapa? 400 orang kan? So, churn rate kalian adalah 10/4 atau 40%. Oke, balik lagi coach. Anggaplah retention rate gue tinggi. Tapi mereka datang cuma gara-gara promo doang. Jadi tiap kali gue ngasih promo buat existing user, mereka belanja. Kalau nggak ada promo, nggak belanja. Nah, kalau kasih promo terus, boncos dong. Gimana gue untungnya, coach? Nah, ini artinya kalian para founders mungkin mesti evaluasi dan hitung ulang promo kalian dan berikan kondisi-kondisi tertentu dalam promo kalian. Biar nggak boncos dan nggak jadi perang harga. Gue udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Atau mungkin kalian bisa pertimbangin buat nerapin bisnis model lainnya. Karena startup bisa untung nggak cuman dari margin dari setiap transaksi yang dilakukan customer. Buat teman-teman yang belum tahu, bisnis model adalah model dasar. Di dalamnya ada revenue stream yang nunjukin gimana sih startup bisa dapetin keuntungan. Dan di startup ada banyak banget. Apalagi kalau growth-nya eksponensial, alias tinggi banget dengan user base yang banyak. Itu bukan banyak lagi, banyak. Oke, gue coba kasih contoh beberapa yang common ya. Misalnya, subsidi silang antar bisnis. Ini artinya startup bakal buka unit usaha baru yang jadi profit centernya. Unit bisnis awal yang nggak ada profit tadi bakal jadi penyokong misalnya dalam hal user base. Contohnya, kalau startup kalian di bidang edukasi misalnya, unit bisnis awalnya bisa kasih konten-konten gratis buat masyarakat cukup dengan ngedaftar. Ini pastinya ngerugi, kan ada cost buat bikin kontennya. Tapi setelah terbentuk komunitas, kalian bisa buka unit usaha baru misalnya, kayak incubator. Nah, ini berbayar dan bisa dapat profit dari sini. Listing fee buat supplier. Kalau startup kalian ada di bidang retail, kalian bisa terapin juga listing fee ke supplier kalian. Khususnya buat brand-brand yang premium atau nggak umum, yang mau masuk dan memasok ke startup kalian. Pastinya di sini yang dijual kalian adalah user base aktifnya kalian, serta juga besaran transaksi yang existing. Treasury dan term of payment. Di sini, kalian sebagai perusahaan startup akan memanfaatkan term of payment yang diberikan oleh supplier kalian. Artinya, kalian dapat barang yang bisa kalian jual ke customer buat dapetin cash keras dari hasil penjualan
Tapi kalian baru bayarin modalnya ke supplier kalian beberapa lama kemudian sesuai kesepakatan. Nah, uang gantung ini bisa kalian gunain buat development bisnis startup kalian. Misalnya buat biaya marketing, business development, dan lain sebagainya. Just make sure kalian bisa manage dengan baik biar pas tanggal jatuh temponya kalian tetap punya cash buat bayar supplier tersebut. Contoh lain, iklan, advertisement. Di sini artinya kalian mendapatkan pemasukan dari iklan yang dipasang di aplikasi kalian. Tentunya di sini yang kalian jual adalah traffic dari user base yang cukup banyak buat tingkatin exposure dan engagement dari perusahaan yang pengen pasang iklan tadi. Home brand product. Home brand product adalah kalian buat produk dengan merek sendiri. Sehingga kalian bisa dapetin margin yang lebih besar saat produk ini terjual dibandingin sama produk branded lainnya. Freemium. Di bisnis model freemium, berarti kalian nyediain banyak layanan secara gratis bagi user kalian, tapi kalau mereka pengen dapat layanan yang lebih advance, maka mereka bisa jadi member premium kalian. Atau bahkan, bisa juga bisnis modelnya adalah growth dan valuasi. Artinya, kalian emang fokus dulu pada growth setinggi-tingginya, sehingga valuasi dari startup kalian meroket. Lalu kalian cari investor dengan timbal balik saham di startup kalian. Saat investor masuk dan beli saham kalian, maka di sanalah kalian bisa dapetin pengembalian plus profit dari biaya-biaya yang udah kalian keluarin sebelumnya. Coach, ini kita mesti pilih salah satu dari 7 atau gimana, Coach? Atau masih ada lagi yang lainnya? Well, actually itu baru 7 contoh sumber pemasukan yang startup kalian bisa gunain buat cari profit. Masih banyak banget bisnis model di luar sana yang kalian bisa terapin. Mau yang udah pernah ada, atau yang kalian kreasiin sendiri biar startup kalian ada pemasukan dan dapat keuntungan atau profit. So, udah clear ya sekarang ya? Jadi startup itu bakar duit? Yes. Tapi bakar duitnya harus terukur dan ada maksudnya. Normally fokusnya juga langsung pada usernya. Biar ujung-ujungnya user base-nya banyak, growth dan traction-nya juga tinggi. Kalau udah ada user base yang cukup, startup bisa lebih bebas dapetin keuntungan. Jadi dengan kata lain, walaupun startup kesannya menjual di bawah margin, bahkan secara di atas kertas mungkin profit and loss-nya juga masih rugi, para founders dan startup masih bisa ada untung dari cara lain sesuai dengan bisnis model yang mereka pilih. Alright guys, itu dulu untuk video kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan atau komentar, feel free untuk isi kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. Last but not least, thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye!